Demikian waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Kami dari pimpinan perusahaan mengucapkan selamat datang kepada Ketua PKK Kabupaten Bojonegoro bersama ibu-ibu sekretaris yang luar biasa. Dari kemarin saya lihat ibu pas sampai langsung kegiatan sana sini sampai malam. Kita menyesuaikan waktu. Memang kemarin kami sempat tunggu, ya kita menyesuaikan dengan waktu dan pada akhirnya pagi ini kita bisa ketemu. Ada barangkali hal-hal yang kita bisa sharing, kita bisa diskusi yang untuk kebaikan kita semua, khususnya ibu-ibu yang ada di sini dan ibu-ibu yang ada di wilayah perusahaan. Jadi nanti pada kesempatan sudah ini kami akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu, kiranya apa yang bisa barangkali masukan juga buat kami, ataupun kami akan sharing apa yang sudah kami lakukan selama ini. Jadi kami bersyukur bahwa baru kali ini ada dari tim PKK untuk ada pertemuan sharing dengan kami. Jadi ini hal yang luar biasa. Kita semua. Terima kasih. Karena kami pun dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya ibu-ibu, masih sebetulnya sering masih mencari formula apa yang kita buat. Karena oke lah, selama ini kita selalu berhubungan dengan bapak-bapak. Padahal suara ibu-ibu juga sangat penting di dalam, kan? Bapak-bapak bisa kerja karena ibu sudah menyiapkan segala sesuatu. Dan apalagi sekarang tidak menutup kemungkinan ibu-ibu juga sudah bisa mandiri, ya. Jadi seperti itu, saya pikir ini kesempatan yang luar biasa dan mungkin bukan hanya sampai sekarang, kedepannya kita akan berkoordinasi untuk kebaikan kita semua, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dan sekali lagi saya atas nama direksi pimpinan tertinggi di perusahaan khususnya Polri Papua mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu dan bapak. Semoga kegiatan hari ini bisa sangat bermakna buat kita semua. Ya, itu dari kami. Kita sharing. Ya, ini serahkan ke pimpinan masukan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat datang. Saya sebagai pimpinan Harian Humas dan staf saya dan saya bisa mengucapkan terima kasih atas mengunjungi perusahaan kita. Terus mungkin sudah tahu Harian Humas selalu ada hubungan sama masyarakat dan kita selalu siap support material, terus bantuan yang lain, juga selalu berusaha maksimal. Jadi kalau memang walaupun kita berusaha, memang masih ada kurang juga. Kita selalu setiap tahun berubah supaya lebih bermaju dan supaya lebih akurat sama masyarakat. Jadi Humas akan menjadi sebagai jembatan antara perusahaan dan masyarakat. Terus kita selalu memperhatikan tentang kesehatan masyarakat, terus pendidikan anak-anak, terus yang perekonomian, tentu kegiatan ibu-ibu di masing-masing desa pedalaman Papua. Jadi kita bagi Humas bisa yakinkan setiap tahun kita ada berubah supaya lebih baik setiap tahun. Itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mr. Jadi Mr. Kap ini sekarang menjabat dari pimpinan Humas. Sebetulnya belum lama dia sini, tapi pengalaman beliau di sudah banyak. Jadi ini satu hal yang luar biasa, pimpinan Humas bisa langsung ketemu dengan ibu-ibu dengan luar biasa. Nantinya sebentar Bapak manajer Humas juga akan memaparkan sebenarnya kalau kita memaparkan sesuatu semuanya banyak, nanti garis besarnya saja ya apa yang itu yang kita sudah lakukan dan mungkin kita rencanakan dan barangkali ada masukan baik dari ibu-ibu BPK. Jadi waktu saat ini kami serahkan kepada tim Pilkada Bojonegoro. Silakan. Baik, koordinator Humas Bapak Tirta dan ini juga Bapak Tisna dan Bapak beliau James. Bapak James. Ya, terima kasih.
Mungkin yang saat pertama yang kami hendak sampaikan ke Bapak-Bapak sekalian, saya beri waktu kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk menyampaikan beberapa hal, sapaan awal, nanti beliau akan sampaikan langsung kepada Bapak. Kepada Ibu, saya silakan. Mungkin dari kemarin saya tidak bersama-sama, mungkin sudah tunggu. Ibu langsung ada Pak Yusuf sama Pak Yusuf cari Ibu, jadi langsung saya ketemu dengan mereka, laporkan agak terlambat sedikit, minta maaf. Jadi dari saya mungkin saya bisa sampaikan nanti dari 1-2 hal nanti dari sekretaris ketua yang menjelaskan. Jadi dari saya yang Pak Bukti pesan buat Mister itu salam saja. Aku saya kembalikan. Ya, terima kasih. Bapak-bapak sudah dapat salam dari Bapak. Ya. Baik Pak, Pak Mr. H, Pak Jim, dan Bapak-bapak sekalian, saya memperkenalkan dulu kekuatan kami untuk tupoksi-tupoksi yang kami lakukan sehingga kami berada di tempat ini. Yang pertama Ibu Ketua sendiri, kemudian Ibu Sekretaris Umum. Nanti Ibu Sekretaris Umum silakan mungkin memperkenalkan diri dan mungkin posisi dalam perkantoran ada di mana, sehingga nanti sebentar tinggal di jabatan. Silakan. Baik. Nama saya sendiri Maria Kambandung. Saya di kedinasan, saya sebagai Kepala Dinas Koperindak Kabupaten Gunung, dan posisi saya di jabatan PKK sebagai Sekretaris 1. Dan kami mendampingi Ibu untuk mungkin dalam rangka yang tugas inti dari kami PKK yaitu Santi. Itu yang mungkin sementara akan dibicarakan padanya sedikit dari Ketua Sekretaris Dewan, supaya mungkin tindak lanjutnya dari perusahaan maupun kami sendiri untuk sama-sama bisa melihat tentang Santi itu. Saya pikir itu yang bisa dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Ibu Sekretaris 2. Ibu Vera silakan. Sekretaris 3, Bapak Mr. Pak dan Bapak-bapak. Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya perkenalkan nama saya Marlina Robot. Saya Sekretaris 3 di TP PKK Kabupaten Bojonegoro. Adapun keseharian saya ibu rumah tangga, tapi saya ada dan selalu membantu ibu. Baik, terima kasih Bu Vera. Baik, Bapak-bapak sekalian, saya langsung memperkenalkan diri juga. Tugas saya Sekretaris 2 di dalam kepengurusan PKK. Kalau kami dari Sekretaris 2, kami mengurus tentang yang namanya program. Kemudian kalau Ibu Sekretaris Umum, dia mengurus tentang advokasi. Kemudian Ibu Vera urusan bagian kepegawaian dan umum. Saya sendiri di pemerintahan, saya di pemberdayaan perempuan, khusus bagian organisasi kewanitaan. Jadi saya bergabung dalam tim penggerak PKK untuk beberapa hal yang sudah ditunjuk oleh Ibu Ketua. Beserta dan Bapak-bapak sekalian, ada beberapa hal memang yang kami mau sampaikan ke Bapak-bapak terkait dengan kemarin kami berpikir PKK ini, saya mulai menjelaskan dari organisasi punya fungsi ya Pak. PKK ada 4 bagian beserta. 4 bagian ini, yang pertama dia mengurus tentang keagamaan, Pokja 1. Pokja 2 mengurus tentang pendidikan. Pokja 3 dia mengurus tentang ketahanan pangan. Pokja 3. Sedangkan Pokja 4 dia mengurus tentang kesehatan. Ada 4 Pokja dengan urusannya masing-masing. Sudah barang tentu kami ingin sekali berkolaborasi dengan pihak Korindo, karena Korindo juga punya yang tadi peserta sampaikan, hubungan kemasyarakatan. Organisasi yang paling mendasar sekali dengan Bapak punya tupoksi di hubungan kemasyarakatan adalah PKK. Nah, kami kenapa selama ini belum sempat ke Korindo? Karena kami tinggal menunggu saja pimpinan demi pimpinan yang nanti naik dan berkreasi seperti apa, berinovasi seperti apa. Kemarin kami rapat kerja, Ibu Bupati, kami ketua ke Jayapura untuk rapat kerja koordinasi seluruh Indonesia. Jadi
Ibu Ketua Umum, Ibu Tito Karnavian di Jakarta, kemudian Ibu NMB di Jayapura, kami kumpul di Jayapura. Nah, terkait dengan banyak hal terkait dengan perusahaan, ini saya gambarkan latar belakang ya, bersama dengan Pak Jimmy. Perusahaan-perusahaan yang lain juga ada di Papua lainnya, seperti di Timika misalnya. Tembagapura, PKK berkolaborasi dengan Tembagapura dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Sampai ujung-ujungnya terakhir mereka singgung Bovendigul. Makanya Ibu Ketua bilang, jadwalkan kami bertemu dengan pihak Korindo. Itu latar belakang sehingga kami bisa berada di tempat ini. Dan puji Tuhan, puji syukur bahwa Ibu Ketua katakan nanti kita coba bertemu dengan Ibu Ivon cari akses. Makanya kemarin saya bicara dengan Pak Jimmy katakan bisa nanti kasih surat. Pak Bupati juga merestui itu, makanya kami juga kasih surat. Nah, tujuan kami sampai mau berkolaborasi dengan dengan pihak Korindo. Kemarin waktu berdiskusi selentingan dengan Pak Jimmy bahwa ada organisasi yang ada di sini perempuan, tetapi barangkali belum begitu maksimal ya. Kami tidak salahkan atau kami tidak. Kami malah ingin bilang kalau kami bisa saling membantu, kenapa tidak? PKK ini besar sekali Mr. Pak. Kalau PKK di nasional itu PKK yang dipimpin langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian PKK di kabupaten di provinsi dipimpin langsung oleh Ibu Gubernur. PKK di sini dipimpin langsung oleh Ibu Bupati. Nah, maksud kami kalau sampai di tingkat distrik itu PKK diketuai oleh Ibu Distrik. Di tingkat kampung PKK diketuai oleh Ibu Kepala Kampung. Korindo ada di mana? Korindo ada di Kampung Asiki. Nah, korelasinya terhadap PKK, Ketua Tim Penggerak PKK Asiki, Kampung Asiki, yang membidangi yang namanya urusan 4 tadi, 4 pokja tadi. Pokja pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, sama kesehatan. Yang kami ambil terkecil lagi dari sub ini adalah ketahanan pangan. Kami ingin sekali Pak, ini cita-cita Ibu Ketua, bahwa dari ketahanan pangan dengan UP2K, pendidikan UP2K, yaitu ada upaya peningkatan kreatif daripada masyarakat, yang mungkin Bapak-Bapak sudah lebih tahu. Kami hanya tawarkan saja dari Ibu bahwa bisakah tidak, karena kami kaitan dengan stunting lagi. PKK secara nasional adalah duta stunting nasional. Turun sampai ke dasar akar rumput di dasar Wisma. Izin Pak, kita bicara stunting. Bapak punya area masih masuk stunting tertinggi 23,1 di Anggai ya, kita tidak bicara Asiki mungkin ketahanan pangan dan sebagainya, orang-orang dengan pemahaman yang bagus sudah bisa membelanja makanan dan bisa menerapkan pada keluarganya. Tetapi ada beberapa tempat di Bapak ke tempat sini yang data stuntingnya masih tinggi. Setelah kemarin Ibu sebagai wakil ketua, PKK sebagai wakil ketua dalam kabupaten untuk organisasi kepengurusan stunting. Nah, yang kami ingin sampaikan di sini terakhir, solusi kreatif yang kami ingin tawarkan ke bapak-bapak sekalian. Ini harap beserta dengan bapak-bapak sekalian mungkin bisa mempertimbangkan. Menuju stunting sudah pasti kami akan kelola makanan di sini. Untuk manusia kecil-kecil ini bisa tidak tumbuh, atau dari ibu-ibu hamil tidak tumbuh dengan sendirinya dan anak itu akan jadi stunting. Ada rantai makanan di sini yang kami hendak tawarkan ke Bapak. Dan itu menyangkut Bapak udah punya kewilayahan. Dan pasti kalau kita ngambil sebarang pasti beserta marah. Ngapain ambil saya punya area? Begitu. Kemarin Ibu Ketua sudah melihat itu jauh-jauh hari, Mr. Pak. Kok daerah yang pembuangan sampah kok kosong? Kenapa kita tidak bisa bikin daerah yang tidak populer menjadi daerah rantai hijau yang kita bisa kasih makan anak-anak kecil supaya jangan terjadi stunting? Tempat hijau itu ada di mana misalnya? Mr. Pak minta maaf, yang ada sudah yang ditanami pagar-pagar itu dari area yang dulu, dari beberapa Ibu Ketua ada jalan bolak-balik. Ibu Ketua bilang daerah ini bagus nih, kita tinggal bicara kalau memang
Master Pa dengan teman-teman dari Korindo bersedia, kami suka sekali bikin yang namanya ada berapa lokasi yang dari sepanjang dari luar itu, lokasi yang di bagian apa namanya, yang pembuangan sampah Prabu ini. Itu kalaupun bisa kami dibantu, artinya dibantu, bisa tidak kita bikin kawasan kebun-kebun hijau untuk yang namanya ada program dalam ketahanan pangan PKK, yang namanya hatinya PKK. Itu apa ditanam? Sayur mayur dan sebagainya. Kemudian ada di situ juga program ketahanan pangan dari sudut pandang protein. Ikan, kita bisa bikin kolam ikan di situ. Dan beberapa hal lain. Bapak-bapak jangan berpikir nanti saya kasih keluar uang banyak. No. Karena Ibu Ketua mau menjadikan Asiki ini sebagai, Kampung Asiki sebagai role model untuk besok apabila panen dan sebagainya. Ibu Gubernur sendiri yang bilang, saya akan turun kalau Bu Fendingun punya role model itu, bisa dijadikan role model untuk kita batasi stunting di sini. Jadi Ibu NMB tantang Ibu Bupati untuk dia akan turun ke Asiki demi melihat hal itu. Makanya solusi kreatif yang Ibu bilang, coba bicara sama Master Pa deh. Kita dikasih satu lahan di situ. Ibu sudah bicara ke Dinas Perikanan. OPD Dinas Perikanan sudah siap untuk saya terjunkan ikan sebanyak-banyaknya di situ. Saya terus kemudian ketahanan pangan bilang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bovendigul, saya siapkan bibit sayur yang besok kami kasih. Korindo dapat, yang penting Korindo siapkan lahan untuk PKK kerja. Siapa yang menjaga? Nah, kita kolaborasi Master Pa buat teman-teman yang ada di Korindo sini. Kan teman-teman di sini juga kan tinggalnya di kampung Asiki kan. PKK dibagi dua. PKK dalam perusahaan sendiri satu, PKK di luar perusahaan kelompok sendiri. Untuk apa? Untuk mengawal ini, mengawal ketahanan pangan mata rantai makanan ini. Nah, kolaborasi ini ya, Ibu tawarkan untuk Bapak Master Pa dengan Pak Jimmy dan teman-teman pikirkan bagaimana pola terbaik lagi untuk yang mengerjakan ini adalah semua rata-rata PKK. Nah, supervisor siapa yang nanti kita gunakan adik-adik dari pendamping ekonomi yang nanti mendampingi mereka seperti itu. Jadi kita fungsikan banyak orang dengan dia punya keterampilan masing-masing. Nah, PKK mungkin bisa berkembang dari sudut pandang itu. Jadi kolaborasi sendiri dari Korindo. Begitupun dari kampung. Nah, nanti kepala kampungnya itu urusannya Ibu. Kita kolaborasi dulu. Kita tidak bicara konten uang di sini, tapi konsep ini coba kita bangun dulu. Gitu. Nah, itu yang kita bilang. Kalau Korindo bisa bantu kita, kolam itu, mungkin kita bikin kolam dan bisa bikin tembok yang hanya berapa kali berapa. Dinas Perikanan buang ikan. Nanti yang kawal ya ibu-ibu bapak yang ada di sini. Jadi Ibu sebagai supervisor kabupaten hanya tinggal bilang, Korindo bagaimana, kita punya kolam dan sebagainya. PKK Korindo bagaimana, seperti itu. Nah, ini masukannya bukan hanya mati suri di situ, tidak. Itu dari sudut pandang mata rantai makanan. Itu yang PKK tawarkan, solusi kreatif seperti itu. Master Pa dan teman-teman silakan pikirkan. Ibu tinggal mendengar jawaban. Yang kedua, kreasi-kreasi yang ibu-ibu dari kampung banyak buat, bisakah tidak? Mungkin Korindo, Master Pa dong bisa pikir ada satu lokus kah yang tempatnya untuk menampung semua semua hasil pekerjaan tangannya teman-teman PKK, noken, semua itu. Nah, mungkinkah di depan sana, di sebelah BNI atau tempat kecil satu di sebelah tempat parkir motor, apakah bisa satu ada galeri di situ? Ibu bilang, coba buat galeri. Korindo tuh dapat kunjungan banyak sekali. Kalau buat galeri di situ, dan galeri itu PKK, gabungan dari PKK perusahaan dengan PKK kampung Asiki. Kenapa tidak mereka yang jaga? Tapi kita menerima mereka punya masukan dari semua kampung-kampung.
Al-Siki, jadi itu yang dari sudut pandang perempuan. Mr. Pas sukses karena menggandeng semua perempuan-perempuan dengan menggunakan segala sesuatunya. Pasti kami akan bantu semua. Kami akan turun dengan berbagai macam sosialisasi terkait dengan UP2K. Nah, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan. Kita kalau tampung mereka punya barang kan belum tentu, maksudnya daripada mungkin ada hubungannya dengan nanti bagaimana caranya. Om Jimmy udah pikirkan dengan CSR atau dikasih pembagiannya bagaimana. Tapi yang jelas ibu minta kalau bisa bilang Mr. Pak, bisa nggak ada satu galeri di situ yang perempuan-perempuan punya itu semua kita tangkap, kita taruh di situ. Tamu-tamu datang belanja di situ. Begitu. Kunjungan dari mana-mana datang. Bagaimana Mr. Pak, saya bawa orang kesehatan yang banyak-banyak dari mana? Di sini ada souvenir apa ya? Souvenir apa ya? Tidak ada. Padahal kalau misalnya kita pajang di sebelah BRI, ada satu toko souvenir keren, namanya apa gitu. Nanti disampaikan banyak orang pintar di Korindo, namanya apa? Taruh barang-barang, pasti semua orang akan melihat. Nah, ini yang Ibu Ketua sampaikan ke kami. Dua hal ini yang kami sampaikan ke Bapak-Bapak Dorang untuk nanti mungkin kasih kawin program kami dengan Bapak-Bapak Dorang. Mungkin kami dengan berapa lama nanti Mr. Pak mungkin akan sampaikan kembali ke Ibu Ketua. Mungkin itu merupakan cita-cita kami. Apabila diizinkan, kami berterima kasih. Kalau tidak pun, ya sudah, mau apa lagi. Demikian, Ibu. Silakan Ibu Eni, mau ditambahkan? Ya, itu saya tambahkan sedikit. Mungkin setelah apa yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan, saya betul juga pekerjaan ini pun tidak dilakukan oleh PKK sendiri, tapi ada keterkaitan kita dengan beberapa dinas yang nanti akan berkolaborasi untuk bagaimana kita bisa membangun ini. Kalau itu disetujui oleh Korindo sendiri, Mister sendiri dan Pak Jimmy, itu yang kita mau dengan jawaban supaya kalau memang itu oke berarti atau kita bisa sama-sama membantu pimpinan PKK ini supaya bagaimana masyarakat dengan adanya risiko stunting yang tinggi itu bisa menurunkan angka stunting itu. Juga bagaimana yang tadi galeri itu sangat penting karena Korindo itu banyak dikunjungi juga oleh orang-orang dari luar dan masyarakat, mungkin kamu-kamu ya. Saya pikir dengan adanya galeri itu juga bisa, mungkin mereka datang bisa pendapatan. Dan itu juga saya pikir kalau itu berhasil, Mr. Han juga turut berhasil dalam apa yang membangun masyarakat pemberdayaan masyarakat yang tingkat kampung ini. Saya pikir itu. Ya, itu saja yang merupakan diskusi permintaan cita-citanya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK di Provinsi Bogor. Demikian waktu saya kembalikan. Jadi begini, Ibu-Ibu, sebelum nanti akan ditambahkan oleh pimpinan, oh ya, ini saya perkenalkan kekuatan kita juga, Ibu. Ini ada Ibu Okto, ya, sebagai tamu, terus Ibu Diana. Ibu Diana, ya. Jadi untuk menjawab yang tadi, sebetulnya pada dasarnya kami Korindo itu siap untuk berkolaborasi dengan siapa saja, apalagi dalam hal untuk membuat masyarakat kita lebih baik. Sebetulnya Bu, untuk pencegahan stunting ini, kita sebetulnya perusahaan sudah melakukan banyak hal yang nanti akan dijelaskan bahwa dari Mas. Kalau soal ketahanan pangan, ada program mingguan apa bulanan ya, membuat kebun masyarakat, bukan hanya di asli, di kem-kem. Pendampingan sampai itu menghasilkannya, nanti dijelaskan mereka. Saya saja. Termasuk ada beberapa yang program CSR kita untuk masyarakat, bahkan kolam ikan pun ada. Dulu, zaman dulu sebelum ada umur sebelum tangani, saya kerjasama yang saya pernah singgung Ibu, ada Koperasi Santa Marta, mungkin Ibu Kepala Dinas masih ingat. Mereka ada pembuatan sagu, kue sagu. Kita bilang buat saja, mereka takut pasarnya di mana, perusahaan akan jamin pasarnya. Tapi waktu itu mungkin pendampingannya kurang, ya dulu kan sudah ramai itu. Jadi
pikiran waktu itu keluar, akhirnya ya pelan-pelan ubah. Sesudah itu mulai ada kelompok ibu-ibu tani ya, Ibu Okto masih tahu ya. Mereka sempat tanam-tanam di kilo 2 atau apa ya. Bahkan waktu itu sempat kita sumbang bibit dan pupuk organik. Bahkan bukan langsung mereka langsung sana, terus tanam-tanam. Cuman begitulah, karena kebanyakan ibu-ibu ada juga yang bekerja. Mereka kerja, ambil waktu libur saja untuk itu, kalau pulang kan udah capek. Ya. Yang kedua bahwa tantangan kalau buka lahan di Mesir itu, di pinggir-pinggir itu ya, itu sudah hama, ya mungkin apa ini, babi-babi hutan dong, kasih acak-acak, kasih nemu tanaman, kan seperti itu. Nah memang ada berapa yang sudah kita lakukan, bahkan biasanya kalau misalnya dari mos, kalau misalnya sudah tumbuh akhirnya kita beli yang lain kalau misalnya mereka apa tapi nanti itu yang dijelaskan nanti bagian rumah. Iya. Soal galeri ya, saya pikir itu suatu yang bagus. Hanya kita minta bahwa harus ada yang organisir itu, harus ada yang mengkoordinir itu. Artinya gini, misalnya sudah ada satu galeri, orang berburu jual satunya nggak bisa terkontrol. Itu nanti akhirnya wah harus memang terorganisir tempat, terus ada yang mengatur dan tetap harus ada mendampingi. Memang saat ini noken banyak ya, akhirnya mereka jual di pasar. Di pasar. Terserah bahwa selama ini ibu-ibu yang tanam di pinggir-pinggir ini kan pokoknya pupuk organik kita yang arboris kan bagus. Kita kasih di pinggir-pinggir untuk tanam-tanam. Di Asiki sendiri sayur-sayur belum mencukupi kebutuhan pekerjaan. Jadi kalau mau bilang untuk jaminan pasar ke mereka itu tetap ada. Bahkan terpaksa kita ada yang sayur dari Muting ya, dari luar-luar untuk datang sini. Seandainya mereka bisa nanam di sini untuk jual, pasti bisa laku. Ya. Jadi sebetulnya hal-hal itu yang kita sudah lakukan. Nanti kesempatan saat ini saya berikan ke Pak Tisna, mungkin langsung sampaikan apa yang kita sudah lakukan. Sorry, sebelum Ya. saya Mas menjelaskan lebih lancar dalam bahasa Indonesia, tapi saya harus jelaskan secara garis besar tentang Ibu bilang kegiatan PKK. Ya, setiap kali saya selalu bilang selalu kasih tugas seperti Ibu tadi bilang, ide-ide yang mau perlu bangkitkan atau kesejahteraan budaya. Ide-idenya hampir sama dengan perusahaan. Ya, arahnya sama. Tapi masalahnya itu selama 3 bulan saya ada organisasi di area Genten di Kabupaten Bovendigul ya. Saya mau usahakan ketemu yang ketua PKK atau itu ibu-ibu di daerah itu mau diskusi tentang kesehatan, tentang pendidikan atau tentang lingkungan hidup, gimana mau ketemu, tapi enggak bisa karena organisasinya kurang, tidak ada yang datang. Kalau kita tak mau ketemu selama 3 bulan. Di daerah Geten, perusahaan sudah usahakan dari bilang kebun sayur sudah 10 tempat sudah supply biji-biji, terus kandang ayam, kandang bebek, terus kita supply itu untuk ikan, jaringan sumbangan itu jaringan untuk tangkap ikan, terus chainsaw untuk bikin papan, semua kita sudah kasih tahu cara bikin batu-bata untuk bangun rumah. Tapi hampir semua gagal. Kenapa? Contohnya itu kebun sayur, tadi bilang sayur di sini banyak kurang. Tapi sudah kita orang pun masuk kita campurin sendiri, bantu supply itu, bantu biji-biji itu sayur. Tapi kalau sudah sayur sudah tumbuh, mereka makan tidak ada lagi. Tidak dibuat lagi. Jadi dibiarkan ya, kita selalu minta perusahaan sendiri nggak bisa, masyarakat juga harus ikut bersama-sama. Iya. Ya kan? Itu kanan kiri harus
ada kan? Ya. Kita sendiri nggak bisa, karena apa? Terbatas, kantornya terbatas. Iya. Hari masyarakat harus buat tim untuk kerjasama atau gotong royong sama perusahaan. Tapi perusahaan walaupun bantu-bantu, pihak masyarakat belum siap, mental juga belum siap, sikap kerja tidak begitu rajin, terus bantu itu sekali sudah selesai, kebunnya rumput itu tidak ada sayur itu, hancur. Iya. Terus bikin tempat lain, hampir semua habis. Ternak ayam juga mereka sudah itu cepat mati, terus lari, hilang, Iya. begitu. Contohnya, Iya. kita bantu PKK di daerah Suburu sama Aiwa. Satu orang itu ibu itu bisnis itu jual tepung sagu. Perusahaan selalu bantu supply itu mesin juga, terus hasil juga kita beli. Tapi ada masalah ada sendiri-sendiri. Contohnya kepala kampung ganggu dia perempuan tidak boleh bisnis usaha itu sagu antar kepada perusahaan. Perusahaan sudah siap bantu PKK masyarakat. Tapi dari kampung sendiri tidak boleh ganggu itu. Gimana? Ya kan? Bukan ini hanya contoh saja. Jadi tentang agama juga ya, agama. Di Geten saya sering ketemu pastor Pak Yusuf, terus kemarin juga ketemu saya Yakob di pastor di Aske, selalu bilang gitu. Karena kita juga harus sehat, agama juga sehat, tapi lo juga harus sehat kan, jiwa juga harus sehat. Jadi tolong sampaikan kepada masyarakat, kehidupan berubah juga, cara pikiran juga harus berubah, mental juga harus berubah. Kalau tidak berubah, masih ada di zaman lalu, sekarang zaman moderasi, zaman canggih, zaman internet, tidak bisa berikut. Maka itu secara agama harus jelaskan, kita minta bantu terus. Karena anak-anak masih kecil, mereka juga harus bersaing dengan anak-anak di luar kota. Kita selalu memperhatikan, selalu siap. Terus kita harus selalu biaya beasiswa anak-anak sekolah dan honor guru semua bantu. Kita bantu lihat untuk material sekolah dan gereja atau gereja Katolik semua bantu. Ya kita benar-benar usahakan. Terus klinik-klinik juga ada masing-masing POB. Masyarakat kalau sakit datang bisa gratis semua, gratis. Contoh ini, saya waktu ada di Geten, ibu bapak-bapak yang tua, dia sakit kaki. Selama ini dia enggak datang ke klinik. Kalau datang ke klinik kita merawat dengan biaya gratis. Bisa ubah, bisa suntik, kalau parah bisa pindah ke Merauke atau Asike bisa merawat. Tapi tidak datang. Kenapa? Mereka ikut adat. Cabut apa namanya? Uang tradisional sampai kakinya busuk. Betul. Gimana? Perusahaan sudah siap untuk bantu kebun, ternak, apa saja, kesehatan, pendidikan. Tapi dari pihak masyarakat, mereka belum siap atau belum mau akrab, bukan belum mau akrab, belum siap mau maju, belum siap sejahtera itu. Masalahnya itu. Tadi bilang, ibu bilang kita juga idenya sama, tapi di atas meja dan lapangan beda-beda. Dan birokrasi bisa pikir, kita arahnya begini. Tapi lapangannya di dalam hutan tidak sama dengan pikiran kita. Itunya kesulitan kita. Tapi kita umat selalu berusaha ketemu masyarakat walaupun di dalam hutan, walaupun tidak ada listrik, kita tim umat datang selalu menjelaskan, memahami itu. Itu garis besar tapi sudah panjang. Jadi setiap kita akan jelaskan lebih banyak. Terima kasih, Mr. Hamas. Terima kasih, kebetulan Pak Juni ada. Iya. Saya melanjutkan. Yang pertama mungkin ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk tim PKK dari Kabupaten. Dan ini merupakan berkah buat kami. Walaupun Pak Juni sudah menyampaikan di awal
ibu-ibunya gitu. Gitu. Baik, ibu-ibu yang terhormat, kebetulan Pak Tina ada di posisi Humas bagian on-site support. Kalau di pemerintah, Ibu tadi sampaikan di PKK ada 4 pokja, ya, pendidikan, kesehatan, penguatan pangan dan agama. Kami juga punya pilar yang sangat luar biasa. Ada 5 pilar kegiatan di koridor secara umum dan PSE Group khususnya. Itu yang pertama pilar pendidikan sama, yang kedua pilar kesehatan, lingkungan, ekonomi dan infrastruktur yang meliputi sosial dan budaya. Nah, jadi tadi pimpinan kami juga menjelaskan sekilas bahwa ada beberapa kegiatan atau program dari pendidikan seperti pemberian beasiswa untuk anak-anak sekolah, yang itu notabene adalah mayoritas pemilik anak-anak pemilik kartu layar. Ya, satu contoh di POPB itu di Ketentiri 345 orang kita bantu. Ya. Jadi itu satu contoh di POP. Nah, di kita di Papua ini itu ada beberapa POP yang semua secara bersamaan serentak program Perindo itu dalam hal pemberian bantuan beasiswa berlaku untuk semua POP dari mulai PA ya, PM19 sampai ke MAM kan. Terus ada juga tadi bantuan dalam bentuk honor guru, ya, guru para honor, guru honorer, itu salah satu juga bentuk kepedulian kami. Terus untuk kesehatan tadi Dr. Pak sudah sampaikan bahwa kami juga selain memberikan pelayanan gratis kepada personal, kami juga melakukan kegiatan bakti sosial bidang kesehatan itu setiap bulan di semua POP, ya, dari mulai BCA, PM19, PUPB, PAL, sampai ke Dongeng Prabawa yang ada di seberang sana. Ya, terkait dengan lingkungan, kami juga peduli dengan kampanye-kampanye lingkungan, bagaimana mengedukasi masyarakat supaya tidak membuang sampah di kali, tidak PAB sembarangan dan lain-lain. Ya, terlebih kepada konservasi, ya, faktor suara dan bangunan itu juga ada di program kami. Ya. Yang tidak kalah penting adalah program yang menyangkut dengan pemberdayaan ekonomi, peningkatan ekonomi. Nah, di sini yang sangat banyak kegiatan kami. Tadi di tempat ada sampaikan juga, yang tadi Ibu sampaikan bahwa apabila Perindo membuat bantuan kolam renang, kolam ikan dan lain-lain, itu semua sudah ada, ya. Itu semua sudah ada. Sebetulnya kami kalau waktu panjang bisa menampilkan slide. Ada beberapa kegiatan kami sudah rangkum, tapi kalau itu nanti bisa, kalau mau untuk melihat ya, nanti kita bisa kopikan sama Ibu. Jadi ada beberapa kegiatan kita yang menyangkut dengan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat OAP. Semua tujuannya adalah masyarakat OAP. Nah, untuk bentuk paguyuban ibu-ibu, ya, kebetulan di PUPB juga sudah kami pelopori, ada paguyuban Sri Kandi. Mungkin salah satu pengurusnya pernah ke Bapak Ibu pun mungkin kenal Ibu Wiwin. Saya pernah dengar. Ya, jadi kebetulan Pak Tita sebagai pembina di sana, dan itu sebetulnya luar biasa. Yang Ibu tadi sampaikan bahwa akan menampung kerajinan kreatif ibu-ibu di sana di Ketentiri, itu kami sudah mulai untuk organisasinya, untuk wadahnya. Tetapi implementasi di lapangan memang sudah lebih tepat sampaikan, sangat luar biasa. Karena yang paling penting sekarang bagaimana menerapkan program di lapangan itu adalah kita mengedukasi mereka untuk cara pandangnya. Itu yang paling penting. Program bagus apapun kalau mereka hanya ketika kita ada di sana mereka iya, tapi setelah kita nggak ada, kembali ke habitatnya. Nah, ini menjadi PR besar juga. Tadi Mr. Pak juga sampaikan ini menjadi PR kita untuk bagaimana supaya mengedukasi kepada masyarakat. Kami secara konsisten, kami sustainable, berkelanjutan untuk melakukan selalu memberikan pemahaman kepada mereka. Contoh bantuan kolam ikan. Kami dari mulai pembuatan kolam ikannya, penyediaan bibitnya, sampai ke pakannya kami bantu. Ada pertanyaan besar dari mereka, bagaimana cara memasarkannya. Kami pun juga ikut marketing, ikut memasarkan. Nah, perlu diingat bahwa konsumsi di sini itu sangat sedikit. Konsumsi masyarakat ini sangat sedikit. Yang mempunyai daya beli itu juga sangat sedikit. Nah, itu juga menjadi PR kita, Bu. Ya. Apalagi tadi ada grand design yang sangat luar biasa untuk buat galeri, yang tentunya itu sangat support sekali Pak Dina. Mungkin dari
koridor juga mensupport. Hanya kita harus berpikir bahwa nanti kalau satu ngobrol semua nih, ya tentunya kan kita harus pasarkan begitu. Tidak juga hanya mengandalkan tamu-tamu, tidak juga hanya mengandalkan orang-orang tertentu, tentunya ini harus booming. Apalagi ibu mencanangkan ACG harus punya red list gitu, atau apa namanya salah satu yang bisa dijadikan prioritas atau dijadikan model. model. Ya, jadi kami sangat support, kami sangat suka kalau ada kolaborasi. Karena selama ini kesulitan kami di lapangan adalah bagaimana itu tadi. Kami juga punya program pendampingan kepada masyarakat tapi terbatas waktu. Karena dari beberapa pemilik hak wilayah di seluruh POP ini mungkin ada ratusan. POPB saja itu ada 20 pemilik wilayah. Ya. Itu ketuanya, belum anggota-anggotanya. Nah, kalau kami bagi per 3 bulan, jadi kesulitan kami begitu. Jadi kalau sudah dilakukan pendampingan 3 bulan, yang ini diharapkan agar bisa mandiri. Iya. Tapi tidak ada yang lain. Iya. Nah, ini kalau nggak ada pendampingan dari perusahaan, dia akan kembali ke membiarkan lahan yang Habitat kembali. Iya. Iya. Nah, jadi saya kira ini PR besar kita. Iya. Kalau kajian panjang lebar, ini panjang sekali. Iya. Ya, tetapi emang upaya-upaya kami untuk bagaimana Iya. pendekatan dengan masyarakat dengan aktual, ya, melakukan pendampingan, bantuan budidaya dan lain-lain itu kami sudah lakukan. Bahkan ke depan kami akan memprogram untuk budidaya tanaman sagu. Dan ini luar biasa. Ya, kami akan program itu dari mulai penjadian bibit, penanaman sampai ke pengolahannya. Nah, di Aiwa sudah ada salah satu contoh pendampingan kita. Dan Ibu Diana ya sudah siapkan mesin pengolah sagu juga ya. Nah, ini salah satu bukti upaya kami Perindo dan TSI Group secara umum sudah yang Ibu tadi sampaikan itu kami sudah lakukan semua. Hanya sekarang bagaimana pertanyaannya kepada masyarakat mengedukasi supaya itu sustainable. Kami di sini tidak 1 tahun, 2 tahun, 35 tahun satu siklus HGU itu kami masih belajar di situ. Dan berbasis masyarakat pun sampai kami tidak beraktivitas di sini. Artinya apa? Selama kami beroperasi, selama itu juga program kami itu secara konsisten kami lakukan. Nah, saya kira itu sebagai gambaran, ya. Jadi apa yang Ibu sampaikan tadi menyangkut dengan Pak Pokja, kami pun juga punya 5 pilar dan program-programnya sudah luar biasa sudah kami berikan kepada masyarakat. Dan itu semua berbasis masyarakat asli Papua. Saya kira seperti itu. Terima kasih, selamat pagi. Begitu penjelasannya, Bu. Baik. Pak Jim, bisa saya mengucapkan izin lagi. Klasternya adalah klaster perempuan dalam hal ini PKK. Teksnya kita kembali ke PKK. Jadi tadi Bapak bilang bahwa itu juga nanti jadi PR-nya Ibu Ketua. Mengubah PKK ini, artinya ibu-ibu ini coba nanti kita akan lihat dari sudut pandang kami dari organisasi ini. Jadi nanti itu juga menjadi PR bahwa yang penting maksud kami seperti di Aiwa mau budidaya sagu. Kalau budidaya sagu berarti nanti bolehkah keterlibatan PKK di dalam budidaya sagu. Jadi kontennya tidak lagi bilang OAP secara menyeluruh seperti yang tadi Mas Pak bilang ininya belum diubah, susah. Tetapi kalau coba kita mengambil dulu dengan skop kecil, yaitu skala PKK doang gitu. Coba nanti PKK-nya yang kita kejar untuk distriknya, artinya distriknya ada, ketua distriknya ada, ketua kampungnya ada. Yang penting maksud kami Perindo tetap dengan konsisten dengan cita-citanya bahwa ubah ini Ibu Bupati ubah mindsetnya perempuan deh dulu. Sementara kami bertahan dengan kami punya bantuan yang ini gitu. Oke? Jadi keberadaan kami mungkin mengubah mindset dulu. Jadi nanti kita destroyernya di kepala distrik, ketua distriknya. Yuk nggak kerja, yuk putus gitu. Nggak ada gunanya yuk kerja begini. Kita nggak bisa membela, akhirnya kita nggak bisa mengupgrade stunting. Artinya tujuannya adalah kita mengubah pola makan semua yang seperti dibantu oleh Perindo. Perindo punya ini bagus sekali. Ya Ibu ya, bagus sekali sudah berupaya sejadi-jadinya. Tetapi kalau kita punya mindset ini tidak diubah juga ya sama saja. Tetapi kita bicara kontennya bukan laki-laki atau semua gender ya. Tapi kita hanya bicara konsep PKK dulu. Jadi nanti mungkin itu PR kami juga, Pak Jimmy, Mr. Hajar, bahwa kita akan mengubah ini. Mudah-mudahan kita akan bicara keseluruhan pada saat mungkin
pertemuan-pertemuan skala besar di Bovendigul, dan kita katakan bahwa Korindo sudah it's okay, sudah siap, dan Mr. Pak, Ibu Ketua juga mau katakan bahwa apabila misalnya mereka sudah ready di sini, boleh nggak tidak kita sewaktu-waktu akan berteriak ke Om Jimmy dorang, Om ini bisa nggak, Mr. Pak ini bisa nggak, gitu supaya kita bisa mengubah ini gitu. Jadi berkelanjutan terus, jadi tidak hanya bicara sepotong-sepotong, tapi ada beberapa untuk wilayah Jair saja. Kita nggak bicara di wilayah lain, hanya Jair tok. Bahwa mari Jair kita bercita-cita untuk kita ubah ini, nanti perempuan-perempuannya yang nanti mungkin bermain. Ada tambahan dari Ibu Mia? Silakan Ibu. Terhadap ini kegiatan PKK di Jair. Ya, kalau menurut saya memang kalau kelihatan sebagian besar ya Korindo sudah lakukan itu, nah mungkin yang harus kita banyak mungkin berdekatan dengan distrik, karena distrik itu punya wilayah, jadi sebenarnya distrik yang harus berbuat itu. Jadi itu yang kita harus ini untuk bagaimana ibu distrik itu harus berperan juga. Itu untuk menjadi tangan, dan mungkin itu kesepakatan kita untuk bagaimana kita lihat ke depan untuk itu, karena kalau Korindo sudah siap mengambil kita buat untuk orang-orang yang mungkin distrik yang kita Bapak Bupati tempatkan di sana, ya dia harus bagaimana deh istrinya bekerja di tangan, bukan Jair saat ini berdekatan suburan Jair ini. Jadi mereka bisa bagaimana bisa mengubah mindset dari masyarakat ini, karena kami lihat bahwa ini sudah berjalan, ini sudah hampir 30 tahun, dan itu yang harus tidak ada yang kita buat untuk masyarakat ini, dan itu yang harus juga pemerintah daerah, kita sebagai pemerintah daerah melihat secara dunia. Pertama itu yang masukan kita ke Bupati untuk kita lihat betul-betul orang yang kita tempatkan di sana betul-betul mampu. Ibu namanya orang yang paling kuat, tapi pada ayah. Ibu selalu sayang anak-anak. Anak-anak kalau ada masalah, ibu sakit hati. Urusan juga sama, saya juga sama. Ibu rugi rajin. Kalau dulu saya pernah dalam hutan tempat yang pangkul sambung, ibu semua, nenek sama ibu. Saya tanya ibu kenapa suami enggak? Suami istirahat di bebas. Dia selalu pangkul. Itu artinya di kuliah pun, di sini pun, di mana pun, ibu selalu memperhatikan anak-anak sama ekonomi keluarga. Dan kita perusahaan bisa siap di rumah ada bagian pendidikan, bagian sains support. Kapan saja bisa mendukung kegiatan PKK. Terus kapan saja bisa ketemu. Ya, kita selalu siap. Ya, jadi seperti itu saya pikir sama dengan intinya untuk membangun kita punya masyarakat ini, ya kita bicara global. Iya. Jadi tidak mungkin hanya satu unsur. Kita butuh kerjasama semua stakeholder. Seperti tadi, kita tak berusaha, tapi mindsetnya tidak berubah. Dan siapa yang akan merubah mindset? Tidak mungkin kita kasih tiktok saja, tidak mungkin. Jadi walaupun itu butuh waktu, butuh pengorbanan, ya kita harus bikin. Pasti kita semua mau yang terbaik. Ketika masyarakat sekitar semua baik, pasti pelaku usaha juga pasti baik. Ya, nyaman, jalan sama-sama. Ya. Dan seperti tadi, seperti Mr. sampaikan, yang penting kita terus berkomunikasi, kapanpun dan dimanapun. Ya. Istilahnya, kita sudah ada peluang ini, istilahnya ada yang sudah bisa mendukung kita justru, ya kan? Selama ini kita main sendiri, ya. Single fighter ya. Single fighter ini, ya seperti itu. Seperti itu yang bisa kami tambahkan. Kami harap juga semoga dengan kepengurusan PKK ini bisa lebih baik lagi. Amin. Ya. Segala rencana program bisa berjalan dengan lancar dan tetap kami dari perusahaan yang mendukung. Itu saja dari kami. Baik, terima kasih. Ya.
Mr. Pak dan teman-teman semua yang kami sayangi, kami PKK ya, atas nama Ibu Ketua yang kami sayangi. Kesimpulan akhir adalah kami sangat senang sekali dengan upaya yang banyak dilakukan oleh Korindo. Namun apabila tadi Om Jimmy sudah buka hati bahwa kalau misalnya satu ketika kami pun setelah sudah siap di sini, kami datang lagi, harap Mr. Pak tidak usir kami, tapi mau rangkul kami. Nah, memperlukan ya Mr. Pak, sorry ya, canda-canda sedikit ya, jangan terlalu serius. Pokoknya saya mau mengunjungi tempat ibu-ibu, jangan usir saya. Ya, Mr. Pak, jadi seperti itu. Jadi harapan semoga besok ini ketika kami sudah bisa mengubah beberapa hal, kami akan lapor lagi untuk berdiskusi lagi. Ini kira-kira bagaimana kami mohon masukan dari beliau-beliau yang ada di Korindo. Dengan mungkin akhir kami persilakan kepada Ibu Ketua untuk menyampaikan akhir daripada kami punya diskusi. Silakan kepada Ibu. Baik, terima kasih Polresnya sudah membantu kami untuk mengatur dalam kita ke masyarakat. Sudah dari proyek Bapak berusaha sudah bantu. Tadi Bapak sudah sampaikan terasa. Jadi perusahaan sudah bantu. Masih kampung dan sudah perusahaan sudah membantu buat akses yang baik maupun kebun maupun ikan sudah perusahaan sudah membantu. Tapi kembali ke kita sendiri yang tidak melanjutkan. Dari pemerintah tidak perhatikan, tapi dari bapak mereka sudah perhatikan, sudah cukup bagus. Pak saya ini baru ingin belajar, jadi minta maaf ya, mungkin saya bicara mungkin agak ini kurang menyentuh di Pak Meter, minta maaf, tapi saya rasa sedih Pak. Memang ini juga wilayah saya, jadi saya tidak paham apa yang Bapak sudah kasih. Jadi pimpinan tidak boleh di meja saja. Saya juga sudah turun lapangan. Jadi ibu juga kali sepeda turun lapangan sana, bisa tahu pelajarannya di mana. Kita saling belajar. Ya Pak Jimmy begitu, terima kasih. Iya, tadi kan Saya sebagai bupati sudah tadi bersama bapak-bapak. Terima kasih juga Pak Bupati. tadi kan Ibu bilang salam dari Bupati. Pak. Sekarang nanti kita titip salam balik. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ketua, Ibu Sekretaris. Ada mau tambah Ibu Kelly? Ya mungkin Mister mungkin kami dari PKK pun nanti mungkin kami ada cenderamata mungkin untuk Bapak. Jadi mungkin setelah kita pulang dulu, baru nanti buat kita ini cenderamata untuk pemerintah dan mungkin pagi ini. Ya. Baik, Ibu terima kasih. Baik, jadi kepada Mr. Pak Jimmy dan teman-teman semua, terakhir mungkin ini yang tadi pesanan Ibu tadi ada fisik. Kalau apabila kami sudah siap dengan kami punya kekuatan, kami akan datang lagi ke Mr. dengan Pak Jimmy sekalian untuk bisa berdiskusi lagi kembali terhadap kami punya 4 pilar dengan Bapak Dorang punya 5 pilar. Demikian, mungkin itu saja yang menjadi perbincangan kita di pagi hari ini. Waktu saya kembalikan ke Bapak Jimmy. Oke, baik. Ini sudah akhir dari pertemuan kita, walaupun saya lihat kurang lebih 1 jam, tapi banyak makna dalam sini. Ya, karena ini pertemuan terakhir, kapanpun kita bisa bertemu. Dan kami pun sekali lagi dari perusahaan, terima kasih banyak atas kunjungannya, atas segala sarannya, masukannya. Semoga kedepannya lebih baik. Dan kami juga mohon maaf kalau bisa ada kekurangan dalam pelayanan. Ya, semoga sebentar kembali bisa dikembangkan dengan selamat. Cuma saya informasi tambahin, ini Arjun langsung pulang. Tidak. Om Jimmy tadi kami diskusi sama ada Ibu, mungkin kami ada di sini. Kira-kira kami bisa sampai batas siang, habis makan siang dulu? Boleh? Baru kami. Kita hari ini tidak kasih batas waktu, bisa pulang sore pun ya. Silakan saja. Boleh ya, Mas Terpai langsung. Yang penting informasi kalau habis makan siang nanti informasi di
saingan. Oh gitu, karena kami masih mau lihat di bawah. Sebentar. Iya, jadi nanti setelah makan siang, nah baru kita jalan. Ya, silakan dicicipi menu di sana. Masih ada waktu sampai siang. Oh iya. Terus tambahan juga dari saya, Iya, Pak. jika masih ada waktu, Iya. sebenarnya kita mau tayangkan sedikit bagaimana kekuatan kita dari rumah. Boleh. Karena kita sudah sampaikan mulai dari kampung, desa, sehingga menjadi salah satu bukan acuan tapi bayangan program PKK untuk mengkolaborasi dengan apa yang kita sudah berikan. Ada kegiatan perikanan, ada kegiatan Bagus di Polsek, ada informasi. Ada pemusnahan miras itu yang merusak kita punya generasi. Kalau bisa ibu bisa hadir, saya bukan anggota Polsek tapi alangkah baiknya kalau misalnya bisa saksikan online karena banyak yang dapat kemarin. Itu informasi. Terasa waktu itu. Nanti. Ya, nanti. Begitu, jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kunjungannya. Yang buat semua. Ya, saya terima kasih atas kunjungan ibu-ibu untuk kegiatan PKK. Sebenarnya kegiatan PKK penting sekali karena untuk kesejahteraan budaya masyarakat. Terus bagi perusahaan kita selalu memperhatikan tentang kegiatan PKK dan budaya manusia, budaya di Papua ini. Perusahaan selalu mendukung kegiatan PKK supaya masyarakat bisa bermaju dan bisa dapat kesejahteraan. Kita selalu bisa ketemu tim PKK dan selalu siap membantu dan memperhatikan. Ya, terima kasih. Artinya perusahaan membuka diri selalu ya? Ya, kita selalu mendukung supaya ibu-ibu dan anak-anak dan termasuk orang muda-muda bisa mandiri diri supaya mereka bisa sukses. Thank you. Pertama-tama saya Ibu Ketua PKK Kabupaten Bovendigul, nama saya Veronica Paningwa. Itu yang saya diterima oleh perusahaan Kemarindo, Pak Mester, olahraga, kegiatan sudah menerima kami dalam kegiatan ini. Tapi memang dari perusahaan Kemarindo sudah membantu masyarakat kita di distrik maupun kampung. Terus kendala yang sekarang dialami kepada kita masyarakat sendiri atau kampung atau distrik tidak melihat hal-hal itu. Jadi kami kita dari PKK membantu untuk menjalankan kegiatan ini. Dari saya Ketua PKK mengharapkan kepala-kepala kampung maupun distrik harus melaksanakan tugas ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Selamat pagi menjelang siang.
wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua sahabat Asiki dimanapun berada. Senang sekali rasanya Uni kembali menjumpai sahabat Asiki di program Salam Asiki untuk menyapa-nyapa sahabat Asiki semua yang lagi memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan tentunya hari ini sangat spesial karena kita akan berdialog meskipun itu singkat, tapi sangat penting untuk memberikan informasi kepada sahabat Asiki dan juga perkenalan, menyapa-nyapa sahabat Asiki semua. Ada narasumber kita akan berbicara soal stunting di pagi hari ini. Ada Ibu Ivon Rumrapuk mewakili Duta Stunting Kabupaten Bovendigul, dan juga ada Pak Sutisna dari Humas TSC Group. Dan Ibu Rumrapuk yang mewakili Duta Stunting Kabupaten Bovendigul ini adalah Sekretaris 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Bovendigul. Langsung aja kita menyapa narasumber kita di pagi hari ini. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Selamat pagi. Apa kabar di pagi hari ini? Baik dan sangat luar biasa ya Pak Tisna ya. Baik, dengan melihat ekspresi mukanya aja memang sudah luar biasa baik ya. Ya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya. Baik, Ibu, ini kita langsung aja berbincang soal stunting karena memang banyak kasus yang biasa kita lihat di berita terkait dengan stunting, Bu ya. Dan ini memang sangat luar biasa karena Ibu PKK ini ternyata bukan hanya soal tentang ibu-ibu aja gitu. Biasanya kalau di pemikiran kita Ibu PKK itu paling kegiatan ibu-ibu di kabupaten gitu ya. Wah, ternyata juga lebih ke sosialnya dan lebih ke kesehatannya, Bu ya. Nah, ini salah satunya ada stunting. Sebelum kita jauh bertanya tentang kolaborasi apa dengan perusahaan, karena mungkin ada yang bertanya kok bisa ada Pak Sutisna di sini ya. Karena ini ada kolerasi ya dengan perusahaan, dan memang dari PKK memang harus kerjasama dong dengan perusahaan, karena di ruang lingkup perusahaan kan masyarakatnya kan banyak Bu ya. Baik. Pertanyaan yang pertama ini sebenarnya tujuannya dulu deh, PKK ini tujuannya PKK datang ke Asiki ini kenapa harus Asiki dulu gitu? Baik, silakan Bu. Ya, terima kasih. Selamat pagi buat pemirsa semua di rumah. Terima kasih sudah mau mendengarkan Asiki FM 107 ya. Baik, tadi sudah Ibu Uni sampaikan bahwa nama saya sudah disebut. Ya, saya pikir kalau teman-teman dari kesehatan tidak asing ya untuk mendengarkan biasa saya dipanggil juga sapaan sebagai Suster Ivon. Itu seperti itu mulai dari Jayapura sampai dengan Asiki sampai dengan Bovendigul. Ya. Saya mungkin mulai dari tupoksi PKK dulu ya. Baik, saya izin buat Ibu Ketua bahwa saya diperintahkan beliau untuk ikut dalam kita diskusi ini. Jadi atas izin beliau saya mungkin menjelaskan sedikit. Tupoksi PKK itu sampai bisa menjadi duta stunting itu PKK mempunyai 4 pilar. Ya, sama seperti tadi kami sudah berdiskusi dengan Korindo. PKK mempunyai 4 pilar. Yang pertama adalah Pokja 1, dia menangani tentang kita punya keagamaan. Kemudian Pokja 2 dia menangani tentang pendidikan. Pokja 3 menangani tentang ketahanan pangan, ketersediaan dan sebagainya. Kemudian Pokja 4 menangani tentang kesehatan. Yang kita akan persempit di sini adalah yang Pokja 4-nya, yaitu urusan tentang kesehatan. Nah, di kesehatan ini secara nasional kita tahu sekarang bahwa trennya adalah tren stunting. Ya, secara nasional semua orang berbicara tentang stunting. Tetapi notabene di sini Mbak Uni, saya tidak menjabarkan tentang stunting secara etiologi ya. Karena saya pikir teman-teman di Asiki banyak juga dari kesehatannya, ada dokternya, ada perawat, ada bidan semua. Dan semua itu mereka punya tupoksi tentang itu. Dan saya mungkin menjelaskan secara bagaimana PKK bekerja untuk stunting itu sendiri. Nah, kalau untuk stunting sendiri, setelah kami punya ketua umum pada saat PKK juga harus terlibat di dalam kegiatan stunting ini, dan betul-betul memang beliau menggarisbawahi, dan itu ada pada peraturan yang sudah diturunkan dari PKK pusat sampai provinsi sampai kabupaten kota sampai turun ke Dasawisma. Nah, ini yang betul-betul kita kejar. Nah, itu yang makanya istri dari Ketua Umum Ibu Tito Karnavian, beliau juga membuat program bahwa PKK harus menjadi duta stunting, membantu pemerintah untuk memberantas ini. Kita punya bukan memberantas ya, istilahnya mengurangi. Kita punya jumlah stunting yang
semakin lama semakin tinggi kalau kita tidak atasin ya. Kita tahu bahwa stunting itu korelasinya terhadap pola makan, ketahanan pangannya sendiri bagaimana, ketersediaan pangan dan sebagainya. Nah PKK selama ini kan kita begitu kemarin dikukuhkan di Provinsi Papua oleh Ibu Gubernur untuk Ibu Bupati menjadi duta stunting, sudah otomatis nanti Ibu Bupati pun di Kabupaten Bovendigul turun juga kepada istri-istri distrik. Ya, istri distrik itu notabene adalah ketua tim penggerak distrik. Nah, itu juga pun nanti akan menjadi duta stunting. Begitupun turun ke kampung, istri-istri kepala kampung pun menjadi duta stunting di tingkat kampung. Turun lagi sampai ke Dasawisma. Dasawisma itu apa? Jadi setiap 10 kakak dia itu pun menjadi utusan duta stunting. Jadi betul-betul menjadi duta stunting itu sampai mengakar rumput. Ya, betul. Nah itu PKK, itu kerja PKK. Mungkin saya sedikit menekankan di sini bahwa kerja PKK bukan hanya kita ke sana kemari atau kita hanya asal bicara. Tidak. Memang beliau, kita punya ketua baru dilantik kemarin sebagai ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bovendigul. Tetapi mungkin kita tidak mengatakan sempurna ya. Mungkin kita bicara tentang bagaimana keterbatasan waktu ini. Mungkin beliau apabila bisa berkeinginan untuk beliau bercita-cita untuk bisa bagaimana apa yang saya harus buat gitu. Nah, sebagai duta stunting, beliau katakan coba kita mulai dari memang betul harus kita benahi dalam kabupaten kota, kabupaten kota dalam kota dulu, kabupatennya, ibu kota kabupatennya. Kita membangun dari dalam dulu untuk secara struktur organisasi, kemudian bagaimana kita meletakkan bahwa itu jangan keluar dulu. Pekerjaan ini harus di dalam dulu. Tapi beliau katakan mungkin orientasi pertama kita mungkin sejalan dengan visi misi bupati, yaitu menata kota, membangun kampung. Nah beliau berpikir coba kita bagi. Jadi ada satu wacana yang beliau diskusi bersama Pak Pembina, Pak Bupati sendiri, untuk bagaimana bisa kita juga terjun untuk membantu sebagai duta stunting. Jadi atas arahan beliau, coba kita bersama turun kampung. Kita coba melihat masalah yang terpapar sana tuh apa. Nah, makanya tujuannya. Makanya ya, jadi sasarnya, tujuannya, akhirnya beliau bilang coba saya turun ke Asiki dulu karena Korindo kan lebih tren, karena kemarin banyak disinggung tentang bagaimana kolaborasi perusahaan berkontribusi kepada organisasi PKK di setiap kabupaten kota di seluruh Papua. Makanya kan kalau contohnya seperti di mana namanya Timika punya Tembagapura. Dia bagaimana Tembagapura berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK-nya. Mereka menghasilkan apa saja. Nah, begitu disasar di bagian selatan, khususnya di Kabupaten Bovendigul, ada tuh Korindo. Nah, kenapa sih PKK tidak? Nah, ini menjadi catatan-catatan yang Ibu Ketua, rupanya mungkin berdiskusi dengan Ibu Ketua Provinsi, Ibu NMB, apa sih yang bisa dibuat dalam kolaborasi dengan Korindo. Nah, itu dia ya, makanya ketika waktu Ibu datang, ketika rakor selesai menyusun semua program kerja, salah satu programnya adalah kita coba berdiskusi dengan Korindo terkait dengan skop kecil dulu, skala kecil. Kita tidak bicara skala besar dulu. Kita bicara skala kecil di lingkungan perusahaan. Kenapa? PKK tidak punya uang banyak, perempuan tidak punya uang banyak, masyarakat tidak punya uang yang banyak. Tapi minimal masyarakat, kita ajak masyarakat bagaimana kita memberdayakan perempuan. Ini saya tidak bicara kelas masyarakat yang sangat luas. Saya hanya berbicara masyarakat secara skala kecil, yaitu perempuan. Perempuan siapa? PKK. Nah ini tujuannya itu kenapa sampai Ibu sasar dulu di sini, supaya Korindo juga bisa membantu. Kan Korindo kalau bicara OAP secara keseluruhan nih. Tapi kita bilang Korindo, Pak, tolong dong kita dibantu untuk kelompok perempuan saja dulu. Minimal dari Pokja 1 sampai Pokja 4 bisa nggak kita dibantu di situ. Nah, setelah misalnya ini semua kami sudah diskusi dengan Korindo selesai, kami akan pulang untuk Pak, bagaimana kita membentuk perempuan, ibu distriknya dulu, ibu kampungnya, supaya mari kita diskusi terkait dengan apa programnya Korindo, kita kasih kawin dengan programnya PKK. Kenapa tujuannya? Contoh, kita punya kolam ikan, kita punya kebun sayur, kita punya. Nah ini kalau misalnya yang kerjakan adalah PKK misalnya, tapi dibantu oleh Korindo, otomatis dari hasil kebun ini atau hasil ikan yang sudah kita piara,
kan kita bisa ambil, kita bisa panen, dan kita bisa membagi pada apa? Anak-anak kecil yang masuk misalnya di posyandu lah. Ya toh, posyandu kan banyak harus adopsi makanan untuk anak-anak kecil lebih banyak, dan mungkin lebih anak-anak makan dengan konsumsi sayur, protein dari ikan, dan itu baik ibu yang masih mengandung ya, mulai dari konsepsi sampai ke persalinan, kemudian sampai 1000 hari pertama kehidupan ya, mungkin seperti itu yang kita inginkan, sehingga PKK bisa berkontribusi kepada pemerintah bersama dengan Gandeng Korindo untuk sama-sama bisa membatasi resiko stunting yang nanti akan sangat banyak apabila tidak dicegah dari sekarang. Apalagi masyarakat punya konsep kan, saya misalnya punya ikan, tapi saya menjual, saya beli ikan kepala putus yang sudah mati beribu tahun yang lalu. Kemudian saya bagaimana ceritanya kalau gitu? Ya mungkin itu yang sekedar gambarannya. Dan tadi secara tidak langsung menjadi duta stunting itu apa? Tujuannya juga sudah ada gambarannya tadi. Saya mau beralih ke Pak Sutisna nih. Pak Sutisna ini adalah salah satu pimpinan Humas TSE Group ya, yang mewakili untuk berbicara di sini. Kira-kira tadi karena ada gambarannya tentang sayur lah, tentang ikan gitu ya. Mungkin perusahaan itu sebenarnya saya mau tanyakan tentang kontribusinya terhadap masyarakat yang ada di lingkup perusahaan. Termasuk kalau Humas kita berbicara soal contribution-nya atau CSC Pak ya istilahnya ya. Mungkin Bapak bisa kasih gambaran dan bisa korelasinya terhadap PKK nanti seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Ivon. Luar biasa, selamat datang di Korindo. Iya Pak Tisna. Selamat pagi pemirsa semua. Tadi dijelaskan oleh Ibu Ivon yang menjadi bagian dari penggerak PKK di Kabupaten Mapilingkul, di mana PKK mempunyai 4 pokja yang luar biasa, ya, di mana salah satunya adalah kesehatan. Sesuai dengan tema pagi ini, kasus stunting ya Bu ya. Nah di Korindo juga ada 5 pilar kegiatan yang salah satunya adalah kesehatan juga, 5 pilar mengenai pemberdayaan yang sudah diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat. PKK punya program sama, peningkatan ketahanan pangan. Korindo pun juga ada program pemberdayaan masyarakat melalui ya bantuan budidaya ikan, budidaya ternak, budidaya sayur-sayuran dan lain-lain. Dan itu sudah kami lakukan sejak Korindo dan Tunas Sawayama berdiri barangkali di Asiki, dan kebetulan di masing-masing wilayah kerja, unit kerja, pelaksanaannya, penerapannya, yaitu kami berkolaborasi ya dengan masyarakat di sana dan stakeholder yang ada di sana. Karena sasaran kami juga sama dengan Ibu Upen sampaikan tadi, adalah bagaimana memberdayakan masyarakat, terutama kaum ibu-ibu ya, yang terangkum dalam kelompok PKK, dan itu menjadi sasaran kami. Sebagai contoh, di Camp 19 Tunas Sawayama Blok A itu ada 4 kelompok, yang 4 kelompok ibu-ibu yang sudah kami bantu itu sejak tahun 2017. Mereka di sana melakukan penanaman sayur-sayuran, ya. Kami siapkan dari mulai lahannya, bibitnya, ya, dan pupuk-pupuk organik. Dan kebetulan ada yang disebut dengan janjang kosong, itu hasil dari produksi tahan dan buah segar pabrik kelapa sawit atau CPO yang kami manfaatkan untuk sebagai pupuk. Ya, pupuk organik yang luar biasa sudah terbukti. Jadi di sana ditanam jenis sayur-sayuran yang barangkali itu bisa membantu untuk konsumsi masyarakat yang mempunyai kalori luar biasa ya, mempunyai vitamin juga yang luar biasa, karena sayuran yang mereka produk itu tanpa menggunakan pupuk anorganik. Dan ini kami dari Korindo sangat mendukung dengan program yang ditawarkan oleh PKK Kabupaten Mapilingkul, terutama menyangkut dengan pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu.
Seperti itu. Berarti memang ada hubungannya sangat luar biasa. Jadi kalau dijalin kerjasama tambah bagus lagi, Iya, Bu ya. betul. Berarti tujuannya memang sangat luar biasa. Semoga kerjasama ini atau kolaborasi ini Iya. akan terjalin terrealisasi gitu Iya, ya. yang diharapkan Harapannya seperti yang itu, ya. diharapkan seperti itu. Mungkin pesan-pesannya siapa yang memberikan pesan dulu? Nah, Sebagai kata-kata atau ucapan apa gitu kepada masyarakat sebagai penutup kita di pagi hari ini. baik, terima kasih Mbak Uni, Pak Tisna, jawabannya bagus sekali. Baik, harapan dari kami tim penggerak PKK Kabupaten atas nama ketua dan jajaran teman-teman di organisasi, yang kami harapkan adalah ke depan ini ada dua nih. Untuk pertama untuk Bapak Ibu yang pimpinan Korindo, terima kasih banyak, kami sudah diterima. Yang pertama, kami sudah diterima dan sudah berdiskusi alot dan bagus sekali, dan ada kesesuaian program di sini. Jadi yang mungkin kami atas nama Ibu Ketua memesan bahwa apabila kami sudah siap dengan mungkin skala kecil ini, kami akan datang untuk berkolaborasi kembali dengan Korindo, dan jangan kami ditolak gitu. Mungkin Korindo lebih welcome lagi, Iya. supaya kita saling berkoordinasinya enak. Iya. Jadi ada apa-apa kita susah, Korindo tolong, kemudian Korindo juga bisa berteriak, ini saya ditolong untuk ini, kami pun bisa menolong. Iya. Itu yang pertama buat Korindo. Kemudian mungkin harapan terakhir kepada Bapak Ibu di masyarakat, tapi khususnya yang saya di sini adalah skop PKK. Jadi ibu-ibu dari tingkat distrik, ibu-ibu dari tingkat kampung, dan sampai tingkat kelompok dasawisma, ibu-ibu tolong mungkin dalam hal ini secara birokrasi mungkin kami tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar pemerintahan karena kami ada pada status sosial organisasi. Jadi saya berbicara dari sudut pandang status sosial organisasi. Jadi ibu-ibu mulai dari tingkat distrik, kampung, dan dasawisma, kami harapkan kerjasamanya apabila suatu ketika Ibu Ketua akan turun dengan jajarannya atau teman-teman dari Pokja-Pokja turun, tolong kita dibantu apabila misalnya ibu-ibu sudah terbentuk organisasi di tiap-tiap distrik dan kampung untuk PKK secara distrik dan kampung. Teman-teman tolong kita sama-sama bisa berkolaborasi program, dan apa yang kita perlu bantu dari kabupaten, teman-teman dari distrik dan dari kampung dan dasawisma, mungkin kita saling berkolaborasi dan kita bisa mencegah yang namanya resiko stunting melalui 4 pilar yang tadi saya sudah sebutkan. Salah satunya yaitu kesehatan, sehingga tujuan nasional untuk memberantas stunting ini jauh lebih tidak ada, dan diharapkan memang nol sama sekali untuk Kabupaten Bovendigul khususnya dan untuk Indonesia secara umum. Demikian dari Baik. kami, Pak Baik, Ibu Uni. terima kasih Ibu Ivon dan juga Pak Sutisna atas bincang-bincangnya di pagi hari ini. Dan terima kasih juga buat semua sahabat Asiki yang selalu stay mendengarkan Asiki FM di 107,7. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bu ya dan Bapak.